Baik, mohon maaf sebelumnya mengganggu pelajaran matematika Anda. Seperti yang ditugaskan oleh Pagi, kami bertiga ditugaskan untuk mempresentasikan materi peluang saling lepas dan saling bebas. Sebagai leadership, saya akan mempersilahkan mereka berdua untuk membahas materi peluang saling lepas dan saling bebas. Baik, sebelum ke mereka berdua, sebelumnya saya akan menerangkan sedikit yang saya ketahui. Peluang itu adalah ukuran kemungkinan suatu kejadian yang akan terjadi. Dalam matematika, peluang ditulis dengan PA sama dengan NA per NS. Maksudnya apa? NA itu adalah banyak kejadian yang diinginkan, dan NS adalah banyak kejadian yang mungkin. Nah, dalam peluang ada dua bisa dibilang ada dua ya, yang bisa dilihat ada simbol huruf U dan huruf U terbalik. Yang pertama, huruf U itu ada dibacanya peluang A atau B, biasanya digunakan di saling lepas. Dan yang kedua ada U terbalik, dibaca peluang A dan B. Lalu rumus dari kedua materi tersebut adalah untuk rumus peluang saling lepas, yaitu PA ditambah PB. Lalu untuk rumus saling bebas sama tapi dikali. Baik, dan untuk selanjutnya saya persilahkan untuk ke Dimas dan Nala. Oke, sekarang kita ke mungkin ya saling lepas sekarang ya. Atau mungkin Anu ngasih tugas kali ya. Oke, saling pengertian. Pak dong. Oke, lanjut. Saling lepas merupakan dua kejadian yang tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, nggak bisa jadi bersamaan tuh. Nah, lalu contoh saat lempar koin, misalkan contohnya lah, contoh soal gitu. Saat lempar koin hanya ada dua sisi, gambar Garuda dan 500. Nah, ini pakai koin ya, pakai 500 sana. Dari kedua sisi tersebut tidak bisa muncul dua-duanya, hanya satu gitu loh. Tidak bisa muncul dua-duanya ya, nggak bisa muncul dua-duanya. Terus yang pasti muncul tuh kan kayak cuma satu lah gitu. Misalkan gini deh, ini contohnya ada uang 2000. Ini kan kepala kayak gambar ibu-ibu lah gitu ya. Nah, ini 2000 bapak-bapak gitu. Kalau misalkan mau dilempar gitu, dilepas lah, lepas. Yang muncul tuh gak bisa dua-duanya gitu. Ini kan bolak-balik ya. Nah, kayak gitu cara saling lepas tuh. Jadi cuman bisa satu yang muncul tuh dari gambar ini gitu, dari kedua gambar inilah gitu ya. Oke, ngerti ya. Oke, good. Lanjut. Kita ke saling lepas. Contoh soal sekarang. Tadi mah contoh penjelasan mungkin ya, Nom. Nah, ini contoh penjelasan tadi itu. Sekarang ini contoh soal. Nah, di sebuah kasino Toto kan di sebuah kasino online Toto 88. Nah, si Alak ke spin untuk gambling, gacha cina anjir, gacha Alak yang terdiri dari gambar apel, pisang, jeruk. Pisang mah kabeh si Toto ya lah pasti. Oke, lanjut. Hitunglah peluang untuk mendapatkan pisang. Oke, lanjut. Apa? Kita lihat dari dulu sih. Oke. Oke. Kita lanjut ke slide ke-8, yaitu saling lepas. Pembahasan dari contoh soal yang tadi. Karena yang dicari hanya satu dari 3 kemungkinan, maka rumusnya itu adalah P tutup kurung A simbol U tutup B tutup kurung sama dengan P tutup kurung A plus P tutup kurung B gitu, sama dengan 1/3 plus 0. Nah, di sini kalian bingung kan kenapa jadi 1/3 gitu, padahal kan di atasnya rumusnya pertambahan. Nah, sama kayak tadi yang dijelaskan di awal, karena
yang dicari itu hanya satu dari tiga, misalkan gini, misalkan kayak gini, misalkan kayak gini, ini kayak ada tiga, mungkin ini ada parfum, ada buat bersihin kacamata, ini ada obat, mungkin ini obat ya, obat gitu. Nah dari ketiga ini si alatnya ngegaca gitu, ngegaca. Nah gacanya itu cuma bisa dapet satu dari tiga barang ini. Nah kenapa disebutnya 1/3? Ya karena dari tiga barang ini gitu loh. Gimana sih goblok? Oh gini, oh, ya gitu, ya gitulah, mungkin kalian bisa ngerti gitu. Jadi kan barang tuh ada tiga, terus yang bakal muncul tuh atau yang bakal Alak dapetin tuh cuma satu, berarti kan 1/3 gitu loh. Nanti gitulah ya pak, ribet lah santai. Astagfirullahaladzim, mulutnya kasar banget ya, tolong sensor ya. Lanjut. Lalu sama dengan 1/3 plus 0. Kenapa 0? Karena kan yang dicari cuma satu. Jadi memang gitu sih. Udah gitu lah. Nah intinya sama dengan 1/3 begitu. Jadi peluang munculnya pisang itu adalah 1/3. Simpel kan? Nah simpel. Di sini simpel. Di bapak nggak tahu udah tuh Pak Eki. Nah gimana bapak lah. Oke. Lanjut. Saling lepas. Contoh soal lagi. Kamu lagi taruhan remi tanpa joker tah. Sanu sok main remi tah. Bapaknya. Bapak sok main reminya. Pasti. Kayak tanpa joker 52 kartu. Gelo. 52 kartu di pelajaran matematika. Dan kamu gini berarti gini lah. Kamu lagi taruhan remi tanpa joker 52 kartu di pelajaran matematika. Dan kamu harus mengumpulkan kartu raja 4 kartu. Dan kartu ratu 4 kartu. Hitunglah peluang terampil kartu raja. Terambilnya kartu raja dan ratu. Oke lanjut. Saling lepas. Sekarang pembahasan contoh soal yang tadi sebelumnya. Oke. Misalnya P tutup kurung A simbol U dan B sama dengan P tutup kurung A plus P tutup kurung B sama dengan 4/52 tambah 4/52. Nah kayak ini nyambung sama yang tadi. Karena sini. Kenapa yang tadi tambah 0? Karena di contoh soalnya kita hanya diberikan ini. 3 ini. Ini 3 ini. Apel, pisang, jeruk, tidak ada tambahan lagi. Nah, bedanya sama yang ini karena di sini mintanya 2. Yaitu kartu raja dan kartu ratu dari 52 kartu. Begitu. Pintar tuh Dimas ini, gila. Oke, lanjut. P tutup kurung A tutup kurung B. A itu sama dengan kartu raja dan B itu sama dengan kartu ratu. Diketahui sama dengan 8/52. Nah, N tutup kurung S sama dengan 52. Disederhanakan ini teh. N tutup kurung A itu sama dengan 4. NB tutup kurung sama dengan 4. Nah, berarti NA sama dengan 4. N tutup kurung A sama dengan 4 tuh adalah kalau disederhanakan itu adalah 4/26. Kalau disederhanakan lagi N sama tutup kurung B sama dengan 4 sama dengan 2/13 dibagi 2. Karena yang dicari kan 2 kartu. Itu kalau disederhanakan lagi bisa dibagi lagi gitu. Sampai angkanya ganjil. Nah, ini udah ganjil si per-13-nya. Gitu. Ya kali kalau misalkan mau dilanjutin lagi, mana bisa juga. Ya kali 2/2. 13 bagi 2 sih bisa. Tapi 7,5 ya kali main remi kartunya setengah-setengah. Kan nggak mungkin kan? Bener nggak? Oke lanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ahlak Budiman dari kelas 11 TJKT1. Di sini saya akan menjelaskan tentang saling bebas dalam matematika. Saling bebas adalah 2 kejadian. Dikatakan saling bebas jika terjadinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadi kejadian yang lain. Contoh soal, misalnya
ketika melempar koin 2 kali. Hitunglah peluang mendapat Garuda pada lemparan pertama, lalu mendapat 500 pada lemparan kedua. Pembahasan contoh soal. Di sini menggunakan rumus P buka kurung G UH tutup kurung sama dengan P buka kurung G tutup kurung plus P H sama dengan 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1/4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Nah, di sini ada revisi sedikit, yaitu di bagian rumus tipe. Nah, harusnya pakai yang simbol U yang terbalik. Terus ini juga nggak dijumlahin tapi dikali. Contoh soal yang kedua. Dalam sebuah kantong terdapat 15 alat tulis yang terdiri dari 7 pensil dan 8 pulpen. Jika kamu disuruh mengambil 2 alat tulis dengan mata tertutup, hitunglah peluang jika kita malah dapat 2 pensil dua-duanya. Pembahasan contoh soal yang kedua. A. Pengambilan ke-1 PA sama dengan N buka kurung A tutup kurung per N tutup buka kurung S tutup kurung sama dengan 7/15. Yang B. Pengambilan kedua P buka kurung B tutup kurung sama dengan N A tutup kurung per N buka kurung S tutup kurung sama dengan 6/15. P buka kurung A UB tutup kurung sama dengan P buka kurung A tutup kurung plus P buka kurung B. Jadi peluangnya terambil pensil dua-duanya adalah 42/15. Sama yang ini juga, ini pakai simbol U terbalik atau dan. Terus ini juga bukan dijumlah tapi dikali. Terus ini bukan 25 tapi 15. Harusnya gitu. Baik, bagaimana dengan penjelasan mereka berdua? Apakah mudah dipahami atau tidak? Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. 11 tambah 6/25. Kok 25? Nom? Anom? Anom salah nulis. Kok 25, Nom? Nom? Ah, ya udah suka-suka Anom lah. Per 25. Ini juga. Hah? Nom, sumpah Nom. Masa gue nggak pakai kalkulator, Nom? Ini gimana sih, Nom? Ini 15. Ini 25. Ini 15. Tahu lah, suka-suka Nom. Ayo lah, lanjut. 7/15 plus 6/25 sama dengan 42. Oh, ini kali ya, Nom. Ini kali. Anom. Tolong dikali, Nom. Dikali kan? 7 kali 6. Ya Allah. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Pokoknya agak bingung sih kenapa jadi 25 ya. Ini juga kenapa plus lagi, no? Ya.